Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuki ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada 18 orang mahasiswa. Kelas ini ada berapa anggota semuanya? Kelas ini? Dari anggota kelas sendiri ada 26, Pak. Dua berapa? 20 berapa? 26. Ketambahan cutting kayaknya 4. Oh, 26 anggota kelas 1A ditambah 4 kakak tingkat. Oke. Ya. Ya, ini kita lanjutkan materinya ya. Masih mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran. Ya. Kita sudah belajar mengenai rata-rata, median, modus, kuartil, ya.
untuk data yang tersebar ya, untuk data yang tersebar dengan kata lain tidak dikelompokkan ya. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah belajar mengenai median dan kuartil rata-rata untuk data yang di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Itu juga sudah kita pelajari. Jadi untuk data semacam ini ya, ini file PDF saya sudah muncul belum? PDF. Sudah, Pak. Oke ya. Nah, jadi kita kemarin sudah belajar yang menghitung median, kuartil, rata-rata untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi semacam ini ya. Itu sudah pelajari. Tapi yang belum itu adalah menghitung ininya variansi dan simpangan bakunya ya. Kita belum belajar menghitung variansi dan simpangan baku untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi semacam ini. Ya. Ini yang belum kita pelajari. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya ya? Bagaimana cara menghitung variansi dan simpangan baku untuk data seperti ini ya. Jadi ini kalau kita lihat soalnya ya, ini adalah data hasil sampling ya, data hasil sampling mengenai waktu pelayanan seorang kasir ya dalam satuan detik. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya ya, mencari variansi dan simpangan baku. Nah, sekarang coba kita salin dulu data ini ya ke dalam Microsoft Word ya. Kita salin dulu. Buka Microsoft Word-nya. Nah, ini. Sudah muncul belum Microsoft Word-nya? Sudah, Pak. Oke ya. Sekarang kita salin angka ini. Ya. Atau ke ini aja, ke Excel aja ya, ke Excel dulu saja, ke Excel. Dan saya ganti Excel saja, Excel. Nah, ini Excel-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, sekarang coba ini waktu layannya, ini waktu layan. Ini waktu layan. Nah, ini kan ada batas bawahnya, ada batas atas, ya. Nah, ini nomor kelasnya, nomor kelas 1, 2, 3, 4. Ini ada 5 kelas. Ya. Ada 5 kelas. Nah, batas bawahnya 15, 22, 29, 36, 43. Ya, itu batas bawah. Batas atasnya 21, 28, 35, 42, 42, 49. Ya. Nah, kemudian frekuensinya. Frekuensinya 5, 9, 12, 8, 6. Itu frekuensinya. Oke. Nah, sekarang rumus apa yang dipakai ya untuk menghitung apa namanya itu variansi. Ya. Rumus variansi, ya. Rumus menghitung variansi. Anggaplah variansi sampel, ya, variansi sampel dari data dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya gimana? Ya. Rumusnya adalah S kuadrat dengan
sigma I sama dengan 1 sampai K. K ini adalah banyaknya kelas ya. K ini adalah banyaknya kelas. Dan ini frekuensi dikalikan dengan kuadrat dari selisih antara titik tengah kelas. Ini M itu adalah titik tengah kelas ya. Dikurangi dengan rata-ratanya ya. Dikurangi dengan rata-ratanya. Oke, ya. Dibagi N-1. Nah, di mana N ini adalah banyaknya total banyaknya sampel ya. Gitu. Ya. Atau dalam hal ini sama saja dengan jumlah frekuensi ya. Sama saja dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ya. Nah, kalau misalnya variasi populasi gimana? Ya, mirip ya, mirip seperti ini. Kalau variasi populasi. Ya. Bedanya di sini pembaginya bukan N-1 tapi N. Kemudian di sini lambangnya adalah sigma kuadrat. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini, ya tampak bahwa langkah pertamanya adalah menghitung rata-rata. Ya, jadi kita hitung nilai rata-ratanya dulu. Nah, gimana cara hitung rata-rata? Kalian lupa? Ini ada bisa kalian lihat di YouTube materi yang lalu-lalu ya. Nah, jadi kita harus hitung dulu apa namanya itu titik tengahnya ya. Titik tengah bagaimana rumusnya? Ya, batas bawah ditambah batas atas, kemudian hasilnya dibagi berapa? Bagi 2, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Gitu ya. Ini pun sama. Batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Ya, demikian seterusnya ya. Nah, setelah itu kita kalikan ya, antara frekuensi dengan titik tengahnya, kita kalikan ya. Jadi sama dengan frekuensi dikali titik tengah. Gitu ya. Ini pun sama, frekuensi dikali titik tengah. Ya, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kita jumlah ya. Jumlah nih. Nah, jumlahnya 1287 ya. Nah, demikian juga frekuensinya kita jumlah juga ya. Ini adalah banyaknya sampel 40 kasus ya, 40 pengamatan. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai rata-rata. Ya, rata-rata sama dengan 1287 dibagi 40. Nah, ini rata-ratanya ya, 32,18 detik. Nah, jadi kalau di ujian ya kalian ya tapi nanti kita salin ini ke Microsoft Word ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu menyelesaikan variansinya bagaimana ya. Nah, setelah itu ya, kita kurangi antara rata-rata ya antara titik tengah ya
masing-masing dikurangi dengan rata-ratanya. Ya. Gitu. Jadi yang ini adalah titik tengah dikurangi rata-rata. Gitu, ya. Dan yang ini sama dengan titik tengah dikurangi rata-rata. Gitu. Ya. Dan berikutnya titik tengah dikurangi rata-rata. Ya. Dan yang ini titik tengah dikurangi rata-rata. Pertama, titik tengah dikurangi rata-rata. Nah, setelah itu kolom berikutnya adalah hasil ini dipangkat 2. Ya. Jadi kita hitung titik tengah dikurangi rata-rata, ya, kemudian dipangkat 2. Kolom berikutnya. Gitu. Ini sama dengan klik ini pangkat 2. Gitu. Dengan ini pangkat 2. Dan seterusnya. Ya. Nah, baru kemudian hasil ini kita kalikan dengan frekuensi. Ya. Di sini frekuensi dikali ini. Ini pun sama, frekuensi dikali ini. Dan seterusnya. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahkan ini. Ini adalah kolom frekuensi dikali M dikurangi min. Nah, ini nama kolomnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian supaya rapi kita buat ininya apa namanya desimalnya, kita buat 3 desimal misalnya saja ya. Buat 3 desimal supaya rapi. Jadi 3 desimal kan semuanya. Nah, kemudian variansi sama dengan ya, caranya adalah jumlah ini ya, dibagi N-1 ya. N-nya ini 1287, salah, bukan. Jumlah frekuensi. Dibagi 40 dikurangi 1. Nah, 76,61 detik pangkat 2. Gitu. Nah, kalau ditanya simpangan baku ya, seandainya ditanya simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Ya. Kita sisa mengakarkan saja SQRT akar dari variansi. Tutup. Nah, ini ketuaan detik. Ini kita buat 3 desimal saja. Nah, sekarang oke, sampai sini apakah ada yang bertanyakan tidak nih sampai sini? Ya, jadi kalau kalian lupa bisa di ini lagi nanti. Kalau kalian lupa bisa lihat lagi di YouTube channel. Nah, sekarang kita salin ini di dalam Microsoft Word ya. Nah, kalau kalian ujian harus menuliskan caranya, ya cara ngerjakannya. Nah, oke. Ini bisa kita copy paste. Masukkan ke ya. Nah, ini.
Nah, ini nggak cukup. Nah, ya, oke. Nah, jadi saya hitung rata-rata ya, rata-rata sama dengan ya. Nah, kalau di lembar jawaban harus ada cara penyelesaiannya. Ini ya, sama dengan nah, rumusnya apa? Sigma FIMI FIMI bagi sigma FI. Bagi sigma FI. Nah, ini ya, sama dengan nah ini sigma FIMI-nya 1287 ya, 1287 ya, detik. Kan waktu layan dalam 1 detik. Nah, dibagi jumlah frekuensi 40. Tuh, ya. Nah, sama dengan dari hasilnya di Excel. Bisa copy paste saja. Ini. Di paste. Nah, 32,175 detik. Itu jawabannya ya. Nah, itu baru rata-rata. Nah, baru langkah kedua ngitung variansi ya. Variansi sama dengan nah tadi ini rumusnya. Nah, gitu. Nah, baru sama dengan nah, lihat ini berapa? 2987,775 ya, 775 detik pangkat 2. Dibagi N-1 ya, dibagi 40 dikurangi 1. Nah, ini sekitar nah tadi sudah dikerjakan di Excel ya. Nih. Kita copy paste saja. Nah, itu 76,61 detik pangkat 2. Nah, itu variansinya ya. Nah, saat yang ditanya simpangan baku, ya kita tinggal mengakarkan ya, simpangan baku ya, S ya. Itu adalah akar dari variansi. Akar dari variansi ya, sama dengan akar dari 76,0. Nah, ini sudah detik satuannya karena sudah diakarkan lagi. Ya. Nah, berarti ini mendekati. Nah, tinggal di copy paste saja tadi dari Excel. 8,753. Nah, ini. Detik. Nah, itu ya. Nah, di sini saya sudah mencontohkan menghitung variansi dan simpangan baku ya dari apa namanya itu data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk yang dipahami dari penjelasan tadi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ramdan ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Tadi, Pak, cara menghitung simpangan baku, Pak. Lupa lagi, Pak. Maksudnya menghitung di Excel atau rumusnya? Masalahnya apa? Yang di Excel, Pak. Oh, di Excel. Oke, di Excel ya. Oke. Ya. Oke.
Ini. Bisa gini, saya kalau di Excel itu ya untuk akar itu kita pakai fungsi SQRT ya. Jadi misalnya kita ingin tahu misalnya akar dari 25 ya misalnya. Kode ini apa namanya itu fungsi yang dipakai adalah SQRT ya. Kita tulis sama dengan SQRT. Nah, kita ingin tahu akar dari 25. Nah, gini aja. Gitu kan? Nah, gitu. Enter. Nah, dapat 5 ya. Itu mencari apa namanya itu akar kuadrat ya. Nah, sama juga ini ya, misalnya saya hapus lagi ya. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, saya mau tahu akar kuadrat dari ini 76,61 ya. Nah, sama dengan SQRT belum buka. Nah, ini boleh saya ketik gini, diketik begini juga boleh ya. Atau kalau mau diklik langsung selnya juga boleh ya. Akar dari ini, kita klik aja nih, klik situ, belum tutup. Nah, dapat ya. Dipahami? Ya, jadi pakai SQRT. Nah, ini SQRT ya. Ada Oh lagi? iya, Pak, Pak. kalau varian, Ya, kalau yang varian gimana Pak Excelnya? yang variansi. Ya, itu tadi Iya, dibagi ini nih, dibagi apa namanya itu dibagi ini nih. Sebentar ya, saya buka lagi. Nah, ini variansi ya. Saya hapus lagi nih, saya hapus lagi. Nah, gini, saya hapus lagi. Nah, ini kita klik sama dengan ya, jumlah ini 2987,775 dibagi per ya, kurung buka N-1 40 ini kan saya klik aja gitu 40 dikurangi 1 kurung tutup. Nah, itu dapat variansi. Ya, bisa pahami? bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi akan sangat menguntungkan kalau kalian menggunakan Excel ya, sehingga bisa cepat menghitungnya. Yang penting kalian tahu caranya, ya. Apa harus dikurangi apa atau apa yang harus dibagi, nah, itu biar yang menghitungnya Excel. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nah, jadi apa namanya itu kita sudah untuk variansi dan simpangan baku kita udah belajar 2 macam ya. Untuk data yang tersebar dan data yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Kalau yang kayak gini data tersebar nih contohnya nih ya. Ini file PDF saya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Nah, kayak gini nih. Bukan yang ini, sebentar, bukan yang ini. Sebentar, saya bukan yang ini. Yang ini nih. Ini nih. Sebentar nih agak lambat. Jadi kan harus bisa membedakan ya, maksudnya karena ada perbedaan rumus, saya bisa membedakan antara data tersebar dan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Juga harus dibedakan antara apa namanya itu data sampel atau data populasi itu harus terbedakan. Ya. Karena rumusnya beda semua. Ya. Nah, kalau kalian lupa saya tunjukkan lagi nih. Ya. Ini kita pernah belajar di pertemuan lalu atau 2 minggu lalu, saya lupa lagi. Entah ini lamban aksesnya. Nah, oke. Nih. Nah, contoh gini nih. Ya. Nah, kita lihat misalnya nomor apa namanya itu nomor 4 ya, nomor 4. Lihat. Nah, ini datanya tersebar ini. Ya. Nih. Tidak dikelompokkan di dalam tabel distribusi frekuensi.
ya. Nah, ini kan rumusnya beda lagi, ya, yang dipakainya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, kalian baca baik-baik nih soal ini. Kita baca baik-baik soal ini. Coba baca dalam hati. Ya. Nomor 4. Ya. Nah, salah kalau kalian lihat ini, ya, ini yang diminta itu adalah variansi sampel atau variansi populasi. Coba. Untuk soal ini, ya, untuk data ini yang dipakai itu variansi sampel atau variansi populasi. Sampel, Pak. Nah, bukan, ya. Ini adalah Populasi, Pak. populasi. Kenapa begitu, ya? Kita harus tahu kenapa populasi, ya. Ini kan ada 1 orang kepala divisi, 4 orang anggota divisi. Berarti total ada 5. Ada 5 orang yang diambil datanya, ya. Ada 5 orang yang diambil datanya, ya. Dan ke-5 orang itu adalah seluruh anggota divisi pengendalian kualitas ini. Jadi terhadap 5 orang ini, ya, 1 kepala divisi dan 4 orang divisi, ya, terhadap semua orang itu diambil datanya. Berarti di sini tidak dilakukan sampling, ya, karena ada 5 orang anggota populasi, ya, 5 orangnya diambil datanya. Kecuali kalau gini, ya, kecuali kalau misalnya divisi ini, ya, ada 1 kepala dan 4 orang divisi, tapi yang dimintai datanya hanya 3 orang, misalnya. Nah, itu kan sampel namanya, ya. Jadi hati-hati, ya. Ini adalah data populasi, ya. Karena anggota divisi ini ada 5 orang dan semuanya dimintai datanya. Nah, itu berarti populasi. Datanya data populasi. Tapi kalau misalnya di antara 5 itu hanya 2 orang yang dimintai datanya, itu berarti sampling. Awas, hati-hati, ya. Nah, berarti di sini kita pakai rumus variansi populasi. Rumusnya dipakai, ya. Jadi untuk soal ini, ya, yang dipakai rumus apa? Nah, rumusnya dipakai rumus yang ini. Karena saya berikan di pertemuan minggu lalu atau 2 minggu lalu. Itu lagi, ya. Nah, jadi rumusnya pakai ini nih. Nah, rumusnya pakai ini. Ini bukan ini, tetapi rumusnya gini nih. Sigma ini XI min X bar, ya. Sigma XI min X bar. Nah, rumusnya ini. Ini variasi populasi untuk data tersebar. Ya, tidak dikelompokkan. Ya. Nah, jadi untuk kasus yang tadi, ya, ngerjakannya gimana? Ya. Kasus yang tadi datanya itu adalah 205, ya. 195, ini jumlah jam kerja, ya, jumlah jam kerja di bulan Agustus. 217, 243, 190. Ini data yang tadi, ya. Kalian bisa melihat, ini file Microsoft Word bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, ngitung variansinya gimana? Ya, pertama kali hitung dulu rata-rata. Rata-rata
sama dengan ini kita jumlahkan semuanya. 205, kemudian ditambah berapa? 195, ditambah 217, ditambah 243, ditambah 190. Ya. Dibagi 5 jam. Satuannya jam tadi, mengenai jam kerja. Nah, sama dengan berapa? Ya. Nah, 1050 dibagi 5, Pak. 1050 Dibagi 5 hasilnya 210. Oke ya, 1050 dibagi 5. Ini jam satuannya. Jadi berapa? 210. 110, Pak. Oke. Betul, Pak. Nah, itu rata-rata kan? Nah, kemudian apa namanya itu? Variansinya bagaimana? Nah, ini kita pakai rumus ini. Ya. Nah, ini sama dengan ini ada pembagian. Nah, masing-masing data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dipangkat 2. Ya, ini. Data pertama berapa? 205 kan? 205 dikurangi 210. Ya, 210 ini rata-rata. Ya. Kemudian ditambah yang kedua. Suku kedua ya. Nah, ini 195. Dikurangi 210 juga ya, dan seterusnya. Tambah. Nah, ini yang terakhir tadi berapa? 190. Ya. Dibagi jumlah data 5. Ya. Nah, kalau lagi ini pakai Excel aja. Ya. Ini berapa nih? Oh, ini satuannya jam pangkat 2. Ya. Satuannya jam pangkat 2. Nah, ini nanti sama dengan berapa ya? Nanti kita lihat. Nah, coba kita pakai Excel ngerjakannya. Ya. Excel. Nah, ini Excelnya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Nah, ya? Udah, Pak. Oke. Sebelumnya saya perbesar dulu nih. Ya. Nah, mari kita salin data yang tadi. Ya, kita salin data yang tadi. 205. Kemudian 195. Ya, 195. Kemudian 217. Ya. 243. Kemudian 190. Ini kan? Nah, rata-rata berapa nih? Dengan average. Ini. Nah, 10 ya. Nah, kemudian kan masing-masing data ini kan dikurangi rata-rata kan? Ya. Nah, berarti ini dikurangi rata-rata pangkat 2, gitu kan? Nah, kemudian ini pun sama, ya.